Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noneng, mahasiswa Pascasarjana kelas RPL 51 Universitas Islam Nusantara atau yang lebih dikenal dengan UNINUS Bandung. Pada kesempatan ini, kepada yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. HMI Im Wasliman MPD MSI dan Ibu Dr. Hajah Epa Dianawati MPD, izinkan saya mempresentasikan proposal tesis dengan judul Manajemen Ekstrakurikuler Pramuka dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Siswa dengan studi deskriptif di Madrasah Aliyah Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah penulis ambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu menjelaskan fungsi pendidikan nasional, mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, penulis ambil dari manajemen pendidikan karakter. Apa itu manajemen pendidikan karakter? Ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti pasal 1 menjelaskan bahwa penumbuhan budi pekerti adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai dari sejak siswa daftar ke sekolah sampai siswa tersebut lulus dari sekolah, baik itu tingkat menengah dasar, tingkat menengah pertama, ataupun tingkat menengah atas, baik itu umum maupun kejuruan. Di mana di sini penumbuhan budi pekerti terhadap peserta didik menjadi salah satu langkah yang ditempuh melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 1, yaitu tentang Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah mewujudkan lahirnya kaum muda Indonesia yang berwatak, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hasil observasi awal di lapangan. Ini latar belakang yang saya ambil hasil observasi di lapangan, di mana hasil observasi di lapangan berdasarkan informasi awal yang penulis dapatkan. Salah satu masalah yang ditemui dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan di sekolah lokasi penelitian penulis, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, diantaranya masih komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara pembina pramuka. Belum semua pembina dan pelatih menguasai sepenuhnya tentang kependidikan pramuka. Minat siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka masih kurang. Anggaran atau dana pelaksanaan pendidikan kepramukaan terbatas. Bahkan di sekolah masih beranggapan bahwa mengikuti ekstrakurikuler pramuka untuk anak-anak zaman sekarang ini dianggap itu adalah kuno. Jadi masih dianggap kuno. Selanjutnya, walaupun demikian, masih ada permasalahan yang ditemui, tapi sekolah ini sudah begitu menorehkan prestasi yang sangat banyak. Sehingga penulis tertantang untuk melakukan sebuah penelitian di sekolah tersebut. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari hasil yang penulis ambil dari awal informasi di lokasi penelitian ada 4. Yang pertama, bagaimana konsep manajemen, yaitu dari mulai perencanaannya, dari mulai pelaksanaan sampai kepada pengawasan,
pendidikan kepramukaan dalam mewujudkan karakter siswa. Yang kedua, bagaimana analisis nilai karakter ditanamkan melalui pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk karakter siswa. Yang terakhir, apa kendala dan solusi dalam manajemen pendidikan kepramukaan dalam mewujudkan karakter siswa. Nah, itu rumusan yang penulis buat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada tujuan umum. Tujuan umumnya apa? Yaitu secara umum penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengurai berbagai problema dalam mengurai berbagai problem manajemen pengelolaan lembaga seperti dalam penguatan pendidikan karakter di lembaga pendidikan dengan mengadopsi beberapa konsep. Di antaranya konsep manajemen kepramukaan di lingkungan sekolah, perumusan nilai karakteristik siswa atau peserta dalam berkegiatan kepramukaan. Bagaimana penanggulangan berbagai program ekstrakurikuler kepramukaan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama memberikan penjelasan atau gambaran baru terkait konsep manajemen pendidikan kepramukaan dalam mewujudkan karakter siswa. Yang kedua, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Yang kedua, menganalisis nilai karakter yang ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan terhadap siswa. Yang ketiga, merumuskan implementasi karakter siswa yang dihasilkan dari kegiatan kepramukaan di sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemui di sekolah dalam melakukan pengelolaan pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ada kurang lebih 5 ya metode pendekatan penelitian, yaitu dengan pendekatan deskriptif atau kualitatif ya dengan pendekatan deskriptif. Apa itu penelitian kualitatif? Yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskriptifkan dan menganalisis fenomena peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun secara kelompok. Penelitian dengan pendekatan deskriptif analisis merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian itu yang pertama melibatkan guru, melibatkan siswa, staf sekolah, juga pimpinan sekolah, pembina, dan pelatih pramuka baik di MAN 2 maupun di SMA Negeri 1 sebagai subjek penelitian yang dipilih secara sampling. Yang selanjutnya ada data dan sumber data. Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah narasumber melalui wawancara baik kepada pimpinan sekolah serta pihak lain yang dianggap dapat memberikan informasi tentang penelitian penulis. Dokumen, file, buku, sumber bacaan media cetak ataupun daring atau dari website sekolah yang terkait dengan manajemen pendidikan kepramukaan dan nilai pendidikan karakter. Adapun beberapa dokumen yang penulis dapat diantaranya karena ini mengenai ekstrakurikuler kepramukaan, yaitu yang pertama dari silabus dan program kepramukaan, yang kedua materi SKU, yang ketiga dari mulai jadwal-jadwal perkemahannya, ada buletinnya atau websitenya, data-data guru, data sarana atau yang dari profil sekolah ya, daftar prestasi gugus depan yang diperoleh. Yang terakhir ada analisis data. Analisis data dilakukan yang pertama dengan reduksi data. Apa itu reduksi data? Yaitu proses pemulihan atau pemusatan perhatian yang menyederhanakan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Yang kedua dengan display data. Display data ini atau penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari sebuah penelitian.
Penjajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang selanjutnya ada simpulan dan verifikasi. Langkah yang ketiga ini dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan merupakan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas. Nah, itu mengenai analisis data. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis ambil, yang pertama Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Sukabumi. Nah, ini lokasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Sukabumi ketika penulis meninjau ke lokasi, dan alhamdulillah penulis bisa berfoto bersama dengan kedua pembina hebat di MAN 2 Kota Sukabumi. Selanjutnya ada SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Nah, kenapa penulis berbeda? Yang pertamanya MAN, yang keduanya SMA Negeri 1, karena penulis di sini ingin melihat bagaimana dengan sekolah yang di bawah Kementerian Keagamaan dan sekolah yang di bawah dari Dinas Pendidikan atau yang umum, tidak di bawah Kementerian Keagamaan. Nah, sehingga dan alasan yang paling utama, nah, ini penulis berfoto bersama Wakasek Kesiswaan dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 yang tengah, dan yang pinggirnya itu adalah Wakasek Kesiswaannya di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Alasan kenapa dipilihnya MAN 2 dan SMA N1 Kota Sukabumi, karena dua sekolah ini yang menerapkan ekstrakurikuler wajib bagi siswa. Untuk mendorong keberhasilannya, sekolah mengikut sertakan seluruh bapak dan ibu guru untuk mengikuti kursus mahir dasar pramuka sebagai bahan utama dalam membina siswa-siswinya di sekolah. Selain itu, kedua sekolah ini banyak menorehkan prestasi kepramukaan yang sangat luar biasa. Selain itu, lokasi yang sangat dekat dengan lokasi tempat penulis bekerja, jadi memudahkan untuk penulis melakukan penelitian ke lokasi penelitian. Selanjutnya, proses pelaksanaan penelitian. Nah, proses pelaksanaan penelitian ada penulis membagi ke dalam dua tahapan. Ada tahapan pra-lapangan, di mana penulis mengalokasikan tahapan pra-lapangan, yaitu diantaranya membuat rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus surat izin penelitian, menjajaki dan menilai lapangan untuk menemukan masalah, dan menentukan judul penelitian. Selanjutnya, tahapan ke lapangan. Sebelumnya penulis sudah menyusun latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, membuat rumusan masalah, menyusun kegunaan penelitian, mencari sumber referensi untuk tinjauan pustaka, menyusun metodologi penelitian, dan menentukan waktu penelitian. Selanjutnya, ini hasil penelitian atau hipotesa yang penulis gambarkan bahwa dengan manajemen ekstrakurikuler kepramukaan dalam pengembangan karakter siswa, penulis rangkum yang berharapan hipotesa pertama ini yang diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, baik diambil dari sumber datanya itu baik dari program atau kurikulum pramuka dan program kerja di pramuka, baik dari SKU syarat kecakapan umum di pramuka, juga yang paling utama itu dari landasan yang paling utama untuk anak-anak pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Sehingga hipotesa yang hasil dari penelitian ini dibagi ke dalam 3 yang diharapkan. Yang pertama ada yang disebut dengan panca jiwa, panca dharma, dan panca bina. Apa itu yang disebut dengan panca jiwa? Itu diharapkan peserta didik memiliki karakter dengan memiliki jiwa keikhlasan, jiwa kemandirian, kesederhanaan, jiwa ukhuwah atau persaudaraan seagama, ya, jiwa yang bebas atau merdeka, jiwa yang memiliki suci pikiran dan perkataan. Dan yang kedua ada pancadharma. Pancadharma ini dalam hal beribadah, berilmu, berguna untuk bermasyarakat,
menciptakan kader cinta tanah air, adanya siswa yang rela menolong dengan sesama, dan cinta alam. Ini mendarmakan kepada alam, di mana dalam 10 dasadharma itu adalah hal yang paling utama, karakter dengan pembentukan melalui kepramukaan. Yang ketiganya ada pancabina. Pancabina diantaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia. Jadi pancabina, pembinaan ya, berakhlak mulia, berbadan sehat, berwawasan luas, kreatif dan terampil. Nah, hipotesa sementara ini yang diharapkan karakter-karakter yang muncul dalam peserta didik tadi yang sesuai dengan Dasadharma Pramuka, sesuai dengan sumber yang diambil dari penelitian. Selanjutnya, dalam penutup, manajemen pendidikan kepramukaan dalam pengembangan karakter siswa di MAN 2 dan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perencanaan pengorganisasi pelaksanaan dan pengawasan yang sudah dilaksanakan di MAN 2 ataupun di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Yang kedua, nilai karakter yang ditanamkan itu melalui 3 panca, yaitu panca jiwa, panca bina, dan panca dharma. Yang ketiga, implementasi nilai karakter yaitu ibadah, berani, bertanggung jawab, percaya diri, disiplin, peduli, dan kerjasama. Dan yang terakhir, ini kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan bagaimana cara ininya. Yang pertama, kendala cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Yang kedua, kekhawatiran orang tua, sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik antara pihak sekolah dan orang tua, agar orang tua tidak lagi ada khawatir terhadap siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Terbatasnya pelatih yang ada di setiap sekolah itu diatasi dengan mengikut sertakan seluruh guru KMD baik di MAN 1 maupun di MAN 2 maupun di SMA Negeri 1. Anggaran yang masih terbatas itu bisa disesuaikan dan bisa dikerjasamakan dengan sekolah. Dan yang terakhir, anggapan kuno bagi siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu bisa dihempaskan dengan cara menorehkan prestasi yang luar biasa. Demikian Pak Profesor dan Ibu Doktor presentasi yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa diterima proposalnya dan bisa dilanjutkan kepada penelitian untuk selanjutnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, masih belum sempurna, mohon masukannya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih rekan-rekan semua, sahabat RPL 51, mahasiswa pasca sarjana program Administrasi Pendidikan Uninus Bandung. Demikian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto dalam hidup saya, Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan. Ikhlas bakti berbudi bawa laksana. Terima kasih.